Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya pendukung RK nggak tahu malu ya, tetap ngotot 2 putaran dan melakukan demo di Jakarta. Oke, kita juga akan melihat deklarasi kemenangan dari para Rano Karno ya. Oke, kita ke videonya. Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal, Partai Timur-Timur begitu rendah. Hanya 49% yang aktif dalam memberikan suara. mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Terima kasih. Terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya. Harusnya RK mengingat kata-katanya di Pilpres kemarin. Kalau kalah, ya kalah aja. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Om Breng. Yang paling ganteng apa sih? Marah-marah terus, kenapa? Kenapa bahas-bahas Bang Dul atau Rano Karno tentang penyampaiannya? Ini bukan faktor Anies. Ini bukan faktor Ahok gitu. Apa yang salah dengan pernyataan itu? Nggak ada yang salah. Karena di situ ya memang sengaja dipotong video itu. Siapa yang posting? Om Oblak. Nanti tak tag juga Om Oblak ini biar menjadi paham ya. Jadi Rano Karno saat itu ditanya oleh jurnalis Tempo. Nah, jadi pertanyaannya itu bukan tentang Bang Rano, kemenangan ini apakah karena faktor Anies atau bukan? Nah, kalau pertanyaannya itu ketika Rano Karno mengatakan, "Iya, ini bukan faktor Anies," kalian anak abah marah silahkan, gitu loh. Tapi kan pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya begini. Upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau melihat gitu. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor Tidak, saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masa. Oke ya, clear ya. Jadi pertanyaan jurnalis ini ya, jurnalis Tempo ini mempertanyakan, "Hei, Pak Rano Karno, ini ada upaya-upaya yang memaksakan untuk terjadi 2 putaran. Sampai ada operasi-operasi memaksakan untuk 2 putaran di Pilkada Jakarta terjadi. Apakah ini karena faktor Anies dan Ahok?" Itu pertanyaannya. Lalu dijawab, "Weh, tidak. Karena saya yakin," kata Rano Karno, "mereka tidak akan sanggup untuk 1 putaran. Jadi ini bukan faktor Anies atau faktor Ahok." Artinya Rano Karno di sini menyelamatkan nama Anies dan Ahok agar tidak tertuding tentang skema atau desain mereka, desain jahat menurut saya, yang setelah kalah tapi memaksakan untuk terjadi 2 putaran. Gitu loh Bang Breng. Jadi untuk Om Breng tetap semangat menjadi pengkritik yang keras, yang tajam. Saya sangat mendukung untuk pemerintah yang sekira tidak pas, kritik setajam-tajamnya. Tetapi boleh ya kalau misalnya yang menyinggung tentang penyampaian partai kami, ya kami kan orang-orang berpartai ya. Terus yang tidak pas, boleh dong saya yang kemudian menjadi prajurit partai terus mencoba meluruskan. Jadi begini, untuk Om Breng, Om Oblak, dan semua anak-anak abah tentang pengakuan kemenangan di Jakarta, kalau PDI Perjuangan tidak mengakui ini efek Anies, silahkan marah, silahkan tersinggung. Tetapi faktanya tentang kemenangan di Jakarta itu diakui oleh PDI Perjuangan. Siapa yang menyampaikan itu? Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, menyampaikan kemenangan Jakarta karena efek Anies Baswedan dan anak abah. Diperkuat lagi oleh penyampaian Deddy Sitorus. Deddy Sitorus pun mengatakan kemenangan Pilkada Jakarta ya, ini efek Anies dan anak abah. Jadi jangan khawatir nggak diakui. Kami PDI Perjuangan mengakui itu. Jadi berhentilah menciptakan resistensi, kegaduhan, provokasi, mencoba memecah belah ya. Untuk Om Breng, secara person saya hormati, lo bro gue bro lo, kita sama-sama
berkawan di sini. Tetapi kalau sekiranya ada yang tidak pas, boleh dong kalau saya itu mencoba meluruskan. Tetapi untuk hal lain tentang niat Om Breng untuk menjadi pengkritik, saya dukung. Bahkan kalau bisa yang keras, yang tajam dan terukur, demi kepentingan kita bersama dalam kita bernegara. Kira-kira seperti itu Om Breng. Tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi sahabatku semua, ini juga untuk menjadikan kita pembelajaran untuk semuanya, terutama anak-anak Abah yang kemarin sudah kita berjuang di Jakarta bersama-sama untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, yang versinya Abah dan versinya anak Abah, maksud saya versinya anak Abah mengikuti langkah kaki Pak Anies Baswedan. Kita pernah merasakan, baru kemarin kita berjuang sama-sama untuk bagaimana memenangkan pilkada ini. Sekarang yang saya sampaikan, please, jangan mendengar video potong-potongan. Jangan mencoba untuk memecah belah kembali. Halo anak Abah, kalian itu bukan celeng. Kalian bukan ternak Mulyono. Kalau ternak Mulyono itu memang diperuntukkan untuk ngegoblok. Ya. Karena syarat untuk menjadi ternak Mulyono itu untuk ngegoblok. Tapi kan kalian anak Abah. Anak Abah yang mengaku cerdas. Jangan dengar video sepotong-sepotong. Ya, please. Coba untuk anak-anak Abah, cari videonya Pak Anies Baswedan ketika ditanya oleh jurnalis, oleh wartawan. Hai Pak Anies Baswedan, kenapa Pak Anies Baswedan tidak memberikan ucapan selamat kemenangan kepada Mas Pram dan Bang Dul, kata wartawan. Lalu Pak Anies Baswedan menjawab, loh, kenapa saya harus ngucapin selamat? Kan saya bagian dari mereka. Kalau saya dari kubu lain, kalau saya di pihak orang lain, pihak lain maksudnya, iya, saya akan ngucapin selamat. Saya berjuang bersama-sama kok. Artinya apa? Abah sendiri yang menyampaikan, tolong nanti dicari videonya ya. Kalian kan pada punya handphone, punya kuota, ya. Cari video yang secara utuh. Itu ada penyampaian Pak Anies. Artinya apa di sini kawan-kawan semua? Pak Anies sendiri ya mengklaim menjadi bagian. Kita berjuang bersama-sama. Terus ini yang harus saya sampaikan. Baru pertama dalam sejarah ya, kemenangan pilkada, siapa yang berkontestasi tapi siapa yang menyala. Coba kita berbicara Jakarta. Ini seharusnya anak-anak Abah bangga sekali kepada Abah kalian. Harusnya bangga. Yang menjadi peserta kontestasi pilkada itu Mas Pram dan Bang Dul, tapi di Jakarta nama Abah Anies menyala. Yang menyala nama Abah. Abah kalian. Harusnya kalian bangga itu semua. Gitu loh. Dan pengakuan oleh elit-elit PDI Perjuangan seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Hasto, ya, Bang Deddy Sitorus, cari videonya itu ada semua tentang pengakuan itu. Termasuk Ahok mengucapkan puji Tuhan. Artinya apa? Alhamdulillah, bersyukur, mensyukuri ini semua, gitu. Jadi jangan kemudian mencoba dipecah belah kembali. Ayolah, come on, anak-anak Abah. Kalian bukan celeng-celengnya Mulyono. Berlakulah seperti anak Abah yang cerdas. Terima kasih, tetap menyala. Ini terakhir ya. Om Breng, Om Oblak, kalian berdua orang-orang yang saya hormati. Kami ya bertemu dengan anak-anak Abah di Jakarta, berjuang keras ya untuk melawan kemarin yang meremehkan. Siapa yang meremehkan? Bahlil. Bahlil mengatakan didukung Anies bukan hal yang istimewa. Kata Bahlil, itu bukan istimewa katanya. Sekarang sudah kita buktikan. Lalu Marwar Sirait mengatakan, coba kita uji ya, kita adu kuat antara Anies PDI Perjuangan atau Jokowi yang mendukung Ridwan Kamil. Buktinya apa? Kita mampu ya, kita mampu merobohkan stigma itu ya. Faktanya yang katanya macan bangun tidur meong-meong di Jakarta. Karena apa? Karena kita kompak. Please, jangan dipecah kembali ya. Untuk yang lain-lain tidak saya setit, tapi kali ini harus saya setit karena ini menurut saya perlu
untuk kemudian saya bertanggung jawab untuk ikut serta melurus. Itu dia Bapak Ibu, yang mana Bang Dul sudah deklarasi ya kemenangan. Intinya syukuran ya atas kemenangan beliau di Pilgub DKI Jakarta. Dan pihak pendukung Ridwan Kamil ya melakukan demo di Jakarta, ingin 2 putaran. Apakah akan dikabulkan atau nanti 1 putaran? Jadi gimana menurut tanggapan Bapak Ibu? Silahkan di komentar ya. Dan selamat atas kemenangan Bapak Pramono Karno ya. Semoga nanti menjadi gubernur sesuai keinginan rakyat Jakarta dan bisa mencontoh Abah Anies seperti dulu ya, menjadi gubernur di Jakarta. Oke, salam dari saya. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.